Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saadah dengan NIM 12180301995, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Asep Danan Wildan SAG MA. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Turun kepada Nabi Muhammad dengan 3 cara, yaitu langsung dari Allah, yang kedua melalui perantara malaikat Jibril, yang ketiga yaitu melalui gemerincing lonceng. Lantas, bagaimana perkembangan sejarah Al-Quran sampai detik ini menjadi Al-Quran yang sempurna? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perkembangan penulisan Al-Quran dari zaman Rasulullah SAW sampai saat ini Al-Quran menjadi sempurna dan dapat dibaca oleh setiap muslim di dunia. Penulisan Al-Quran terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir, periode Utsman bin Affan. Nah, yang pertama yaitu pada periode Nabi Muhammad SAW. Dapat kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur dengan tujuan agar para sahabat atau umat muslim dapat menghafal dan memahami Al-Quran tersebut secara sedikit demi sedikit. Tetapi dengan memikir panjang, Rasulullah SAW berpikir bagaimana agar Al-Quran ini sampai ke umat muslim yang akan datang. Akhirnya Rasulullah mengutus sekretaris pribadinya, Zaid bin Sabit, menjadi ketua dalam penulisan Al-Quran bersama sahabat yang lainnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Aban bin Sa'id, Khalid bin Sa'id, Khalid bin Walid, Muawiyah bin Abu Sufyan. Akhirnya, Zaid bin Sabit beserta para sahabat yang lainnya menulis Al-Quran dengan tujuan untuk membackup hafalan para sahabat agar tidak lupa. Pada periode yang kedua yaitu periode Abu Bakar As-Siddiq. Pada periode ini ada satu fenomena yang dahsyat yang mengguncangkan seluruh umat muslim di Arab, yaitu setelah wafatnya Rasulullah SAW itu munculnya nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Tepatnya 2 tahun setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 10 Hijriah dan nabi itu muncul pada tahun 12 Hijriah. Nah, pada saat itu Abu Bakar sangat geram terhadap munculnya kenabian palsu tersebut. Akhirnya terjadilah perang antara Abu Bakar As-Siddiq dengan nabi palsu itu yang bernama Musailamah Al-Kadzab dan pengikutnya yang disebut kaum murtad. Dan pada perang Yamamah tersebut yaitu berhasil mensyahidkan 700 penghafal Al-Quran. Nah, dengan mensyahidkan 700 orang penghafal Al-Quran itu memunculkan kekhawatiran Abu Bakar bagaimana jika terjadi Al-Quran itu lenyap. Akhirnya Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran itu dibukukan. Tetapi pada usulan tersebut itu tidak langsung disetujui oleh Abu Bakar karena takutnya ini menghasilkan bid'ah, karena pada saat zaman Rasulullah, hal ini itu belum pernah dilakukan oleh beliau. Tetapi dengan beberapa pertimbangan, akhirnya usulan Umar tersebut itu disetujui dan akhirnya Al-Quran itu dibukukan. Tetapi Al-Quran itu dibukukan tidak ada unsur kaidah-kaidahnya, hanya bisa dibaca oleh orang Arab saja. Setelah Al-Quran dibukukan, terjadilah periode ketiga, yaitu periode Utsman bin Affan. Pada saat itu, Utsman bin Affan sedang berada di Palestina dan mendapatkan seorang muslim yang tengah membaca Al-Quran. Tetapi pada saat Utsman mendengarkannya, kenapa kaidah bacaannya itu berbeda?
Nah, akhirnya Utsman bin Affan berpikir untuk bagaimana caranya Al-Quran itu bisa dibaca oleh orang Muslim selain orang Arab. Nah, disitulah motivasi Utsman bin Affan untuk menyempurnakan Al-Quran agar bisa dibaca oleh seluruh umat Muslim yang ada di dunia. Dapat disimpulkan bahwa penulisan Al-Quran itu pada saat periode Rasulullah, yaitu motivasinya agar hafalannya itu tidak lupa. Akhirnya Rasulullah SAW membackup hafalan para sahabat tersebut dengan menulisnya. Nah, pada periode Abu Bakar As-Siddiq, motivasi untuk membukukan Al-Quran tersendiri yaitu akan kekhawatirannya Al-Quran itu lenyap, karena pada saat perang Yamamah yang mensyahidkan 700 orang penghafal Al-Quran. Nah, motivasi dari periode Utsman bin Affan itu ketika Al-Quran itu sudah mendekati kata sempurna, tetapi ada perbedaan dalam kaidah pembacaannya. Akhirnya Utsman bin Affan menyempurnakan dengan menambahkan kaidah-kaidah bacaan tersebut, seperti menambahkan tanda titik, tanda fathah atau kasrohnya. Nah, tujuannya itu agar pembacaannya itu sama dengan Al-Quran yang asli pada umumnya. Nah, sekian materi yang saya sampaikan mengenai penulisan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.